Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya teman-teman sentiasa dalam keadaan sehat. Semoga Allah SWT memberi keberkahan, kemudahan, kelancaran untuk teman-teman menuntut ilmu ya. Oke deh kalau begitu. Nah, kali ini Miss mau lihat anak Miss semangat gak ya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga teman-teman selalu membara semangatnya ya. Jadi belajarnya semangat. Nah, terus kita hari ini akan belajar sentra bahasa ya nak. Temanya tentang tugasku sehari-hari. Subtemanya contoh tugas di lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman. Ayo kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, duduknya yang rapi, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, semoga teman-teman ilmunya ditambahkan, terus teman-teman makin bersemangat belajarnya. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kita langsung ke materi ya nak ya. Materi kita hari ini yaitu tentang kosakata, menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografi, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Nah, jadi kita akan membahas tentang lingkungan ya teman-teman. Oke deh kalau begitu. Nah, sebelum kita membahas tentang lingkungan, Miss mau teman-teman bernyanyi ya bersama Miss ya. Kita nyanyi sama-sama ya nak ya. Judul lagunya yaitu Teman Baik. Nah, lagunya seperti ini. Dengarkan Miss-nya ya. Setelah itu teman-teman bisa mengikuti Miss-nya bernyanyi. Ku punya teman yang baik hati, orangnya pintar, rajin sekali. Namanya Amin, pandai mengaji, menjaga kebersihan setiap hari. Akhlaknya baik dan suka menolong, menghormati guru dan orang tua, membantu teman yang kesulitan. Jika bersalah, dia memaafkan. Nah, lagunya seperti itu. Teman-teman bisa hafal ya nak ya, bisa dihafalkan. Oke. Nah, selanjutnya apa sih Miss lingkungan? Lingkungan itu adalah suatu keadaan di sekitar di mana dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Misalnya teman-teman di tempat sekitar rumah teman-teman, tetangga teman-teman, di situ ada taman, macam-macam, itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu nak, tadi kan lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam ya nak ya. Jadi contoh lingkungan alam itu ada danau, ada sungai, gunung, laut, dan lain-lain. Terus kalau contoh lingkungan buatan yang sering kita kunjungi seperti taman ya nak ya, terus jalan, sawah, seperti itu. Nah, jadi contoh
kewajiban kita di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar kita, yaitu menjaga kebersihan ya nak ya. Di lingkungan tersebut jangan membuang sampah sembarangan. Ketika sudah makan, sampahnya bisa dibuang di tempat sampah. Terus menjaga suasana agar tetap damai dan tentram dan sejahtera. Jadi di lingkungan kita harus bisa menjaga diri kita agar kita bisa mengontrol diri kita bisa berteman dengan siapa saja, tidak berkelahi, tidak berantem. Seperti itu ya nak ya, tidak berkelahi. Jadi kita bisa berbagi mainan bersama teman kita bisa berbagi makanan, seperti itu. Terus saling menghormati dan menghargai antara teman. Jadi kita tidak boleh mengolok. Jadi kita saling menyayangi ya nak ya. Ketika teman kita kesulitan, kita bisa bantu. Nah, selanjutnya menjenguk teman yang lagi sakit. Nah, ketika ada teman yang sakit, kita bisa menjenguknya biar menambah eratnya persaudaraan ya. Terus saling membantu dan bergotong royong. Jadi ketika kita bergotong royong, pekerjaan itu akan lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Ketika di tempat lingkungan kita ada gotong royong untuk membersihkan taman ataupun membersihkan tempat di sekitar, kita bisa membantu ya nak ya, agar lingkungan kita sehat, bersih, dan kita sehat tentunya. Nah, sekarang Miss akan jelaskan tentang kosakata tentang kehidupan ekonomi. Kosakata apa Miss? Kosakata adalah pembendaharaan kata. Terus contoh kehidupan ekonomi ya. Kehidupan ekonomi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Lingkungan bisa berjualan. Terus kalau di sekolah yang sering kita lakukan ya, kegiatan ekonominya bisa menabung, terus merkedek atau jual beli, macam-macam yang bisa kita jual, minuman, makanan ya. Nah, setelah kita menjual makanan tersebut, kita akan menghasilkan uang, seperti itu. Begitu juga teman-teman, Miss punya buku. Di sini adalah salah satu contoh kehidupan ekonomi. Biasanya kegiatan ekonomi di sekolah. Kalau kita kan sering merkedek ya, teman-teman sudah pernah merasakan merkedek jualan. Kalau dulu teman-teman kan jual makanan dan minuman. Di sini contohnya mereka juga jual makanan dan minuman. Cuman di sini mereka ada juga yang menjual alat tulis, seperti itu, peralatan untuk belajar. Nah, nanti Miss akan bacakan cerita di sini. Teman-teman bisa menyimak apa yang diceritakan di sini dan kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke? Jadi Miss mau lihat nanti teman-teman di buku teman-teman atau di modul teman-teman kan ada tulisan, jadi teman-teman bisa membaca dengan jelas, lihat titik komanya agar bacaannya jelas dan apa yang kita baca bisa kita pahami, seperti itu ya. Oke deh kalau begitu teman-teman, kalau teman-teman sudah mengerti. Nah, misalkan bacakan ya. Judulnya mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin, Lani menjual aneka keripik, Dayu menjual mie goreng, Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa
siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangannya. Ayo beli, seperti teman-teman ya kalau menjual kue atau minuman seperti itu. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Berapa siswa yang menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, ketika kita jual beli yang harus kita ingat dan kejujuran adalah paling utama. Jadi jual beli itu harus jujur. Ketika uang temannya berlebih bisa dikembalikan seperti itu ya nak. Di sini ada pertanyaan. Siswa yang menjual barang disebut penjual. Iya benar. Siswa yang membeli barang disebut pembeli. Iya benar sekali teman-teman. Terus di pasar kelas siswa saling bertemu dan melakukan jual beli. Iya benar sekali. Oke, siswa membeli barang menggunakan benar. Iya, uang. Karena ketika kita membeli sesuatu harus pakai uang ya nak ya. Iya, terus sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Jadi ada yang menjual apa nak? Ada yang menjual makanan, ada yang jual keripik, ada yang jual minuman, ya, ada yang jual alat tulis seperti itu. Berapa siswa yang menampilkan untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas? Banyak ya, ada yang beberapa orang tadi ada yang jualan alat tulis, ada yang jual minuman, keripik, makanan seperti itu. Jadi teman-teman itu harus berlatih terus ya untuk nah teman-teman harus berlatih terus ya nak ya untuk membaca. Jadi ketika kita sering membaca kita akan mendapatkan banyak ilmu karena membaca itu adalah jendela ilmu. Makin banyaknya membaca, makin banyak pula lah pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi semoga teman-teman bisa mengerjakan lembar kerjanya ya nak ya. Semangat terus buat teman-teman. Jadilah anak semangat. Selalu jaga kesehatan, ikut protokol kesehatan tentunya, makan makanan yang sehat, minum air putih, dan selalu tingkatkan ibadahnya ya nak ya. Sekian dari Miss-nya. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Dadah.